Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Dalam video learning kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Baik, sebenarnya apa sih membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif ya? Pada dasarnya penelitian kuantitatif itu menggunakan paradigma positivistik. Apa paradigma positivistik ya? Paradigma ini bicara tentang realitas ya. Realitas itu pada hakikatnya bersifat materi dan kealaman. Artinya materi itu adalah bisa kelihatan ya, tampak fisiknya ya, atau bisa dalam bentuk yang tampak. Manusia juga bersifat materi dan kealaman, artinya manusia itu juga bagian dari alam yang dia bisa dipelajari ya secara positivistik. Kriteria paradigma positivistik adalah yang pertama adalah objektif, merupakan teori-teori semesta yang bebas nilai. Kedua adalah fenomenalisme. Ilmu pengetahuan hanya bicara tentang sesuatu yang diamati. Jadi memang positivistik ini hanya bicara tentang sesuatu yang bisa diamati. Kalau tidak bisa diamati atau konsepnya abstrak, itu kemudian tidak bisa diteliti. Kemudian yang ketiga adalah reduksionisme ya, semesta direduksi menjadi fakta-fakta keras yang dapat diamati. Jadi fenomena yang ada di semesta ini, di alam semesta kita ini kemudian dibuat disederhanakan gitu ya. Contoh misalnya virus corona. Ya, dari mana kalian tahu bahwa virus corona itu bentuknya bulat dan kemudian ada tonjolan-tonjolannya itu ya. Itu kan karena ada mikroskopnya. Kemudian ada ukuran ya kan, virus itu ukurannya sekian mikron dan seterusnya, itu artinya disimplifikasi ya. Jadi bentuk virus yang sangat kecil yang tidak kasat mata itu kemudian direduksi menjadi sesuatu yang fakta-fakta keras yang bisa kelihatan. Yang keempat adalah naturalisme ya. Alam semesta adalah objek yang bergerak mekanis seperti bekerjanya jam. Artinya apa yang kita pelajari dalam positivistik itu adalah suatu kepastian, selalu terjadi seperti itu. Nah, ruang lingkup penelitiannya ya, dalam penelitian kuantitatif ruang lingkupnya bisa banyak tingkat. Pertama individu, jadi misalnya kita ingin mengetahui tentang perilaku individu, dampak gadget terhadap anak-anak misalnya seperti itu. Atau juga bisa pada kelompok ya, sekelompok usia misalnya kelompok tani ya, kelompok ibu rumah tangga, kelompok remaja putri atau seperti itu. Peranata masyarakat ya, atau aspek unsur dalam masyarakat dan budaya. Nah, apa yang kita lihat dari sini adalah sesuatu yang tampak, bisa diamati, bisa dikonsepkan dan bisa diukur. Jadi dalam proses karakteristik penelitian kuantitatif itu harus kelihatan, bisa diamati, kemudian bisa dikonsepkan, artinya ada teori-teorinya ya, seperti dalam materi kita kemarin, dan bisa diukur. Baik, nah format penelitian kuantitatif itu ada dua ya, yaitu deskriptif dan eksplanatif. Deskriptif itu adalah menggambarkan ya, jadi ada fenomena kemudian kita tinggal menarasikan atau menggambarkan. Sedangkan eksplanasi itu adalah explain, menjelaskan. Biasanya dalam eksplanasi ini ada menjelaskan hubungan X dan Y misalnya ya, hubungan antara IPK dengan tingkat kesejahteraan mahasiswa gitu misalnya ya. Jadi hubungan tingkat kesejahteraan mahasiswa dan IPK mahasiswa. Jadi misalnya kalian mau coba menghubungkan antara semakin kaya mahasiswa, semakin tinggi IPK-nya. Nah, itu jadi disebut dengan eksplanasi, menjelaskan hubungan. Nah, ini adalah contoh dari format deskriptif ya. Bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Ini contoh misalnya hasil survei dari digital ya, masyarakat digital Indonesia yang dikeluarkan oleh asosiasi
provider ya, AJPII itu yang ada di Indonesia, dibilang bahwa total populasi ya dari pengguna masyarakat digital di tahun 2018 itu ada 265 juta gitu ya, atau sekian persen itu dari masyarakat dan seterusnya. Jadi ini adalah menjelaskan bagaimana sebuah hasil survei itu dijelaskan secara naratif, itu deskriptif. Nah, ini deskriptif studi kasus. Misalnya memusatkan diri pada unit tertentu dari berbagai variabel ya, merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan penting untuk menciptakan hipotesis yang baru dan menggunakan kasus tertentu sebagai objek penelitian di wilayah tertentu sehingga bersifat kausistik. Contoh, ini hasil penelitian tentang apa nih? Survei 3.400 mahasiswa student exchange lebih dari 50 tahun. Nah, di sini kemudian menghasilkan angka-angka ini ya, ada 98%, kenapa, apa dia menjadi lebih dewasa dan seterusnya. Nah, ini disebutkan sebagai deskriptif kasus. Ada juga yang disebut dengan deskriptif survei. Ya, hampir sama dengan deskriptif kasus dengan jumlah populasi yang lebih luas tapinya ya, sehingga dia bisa mendapatkan data yang lebih dalam. Ini contoh adalah penggunaan internet di rural China atau di masyarakat pedesaan Cina. Seperti itu ya, ini bisa dilihat dari gendernya, misalnya kemudian latar belakang pendidikan, pekerjaan, ya usia dan seterusnya. Ya, survei bersifat dangkal di permukaan dan hanya kulitnya saja. Tapi dia bisa memungkinkan mengeneralisir suatu gejala sosial dan variabel sosial tertentu saja. Baik, itu tadi yang format pertama adalah deskriptif. Format kedua adalah format eksplanatif ya, menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian eksplanasi ini menggunakan sampel dan hipotesis ya. Ini jadi contoh misalnya ada survei ya yang pengen tahu, terdorong membeli makanan dengan mendatangi tempat makan setelah mengikuti akun sosial media. Di sini ada survei orang itu kalau pergi jajan di restoran gitu ya, ditanya kamu kesini itu karena apa? Apa gara-gara lihat postingan temenmu? Apakah tidak? Ternyata yang menjawab iya itu ada 94,17% mengatakan iya. Jadi gara-gara dia habis lihat akun Instagram temannya misalnya, kemudian dia tertarik untuk pergi ke restoran tersebut. Ya, uji hipotesisnya menggunakan statistik inferensial. Jadi ini nanti ada pelajaran statistiknya sendiri. Nah, yang lain berikutnya adalah eksplanasi survei. Ya, bertujuan mencari hubungan sebab akibat dari variabel yang diteliti, gitu ya. Kemudian peneliti diwajibkan menggunakan hipotesis penelitian dan menguji di lapangan. Jadi misalnya ini hasil survei tentang penggunaan gadget pada masyarakat, pada anak dan orang tua misalnya gitu ya. Kalau misalnya semakin parentsnya, orang tua ini mengontrol penggunaan gadget, anak akan semakin apa? Nah, itu disebut dengan hipotesis. Nih ya, contoh pengaruh kecerdasan emosional dan komunikasi efektif pada remaja milenial. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu kecerdasan emosi dan yang kedua adalah komunikasi efektif. Nah, jadi eksplanasi survei itu mencoba menjelaskan dua variabel yang berbeda. Berikutnya adalah eksplanasi eksperimen ya, itu mengutamakan cara memanipulasi objek penelitian yang dilakukan sedemikian rupa sesuai dengan format penelitian yang diinginkan. Jadi ini ada ada unsur manipulasi ya, yang variabel yang tidak dimanipulasi dan variabel yang dimanipulasi.
Contoh pengaruh pemanfaatan media audiovisual terhadap pemahaman jamaah pengajian Masjid X ya. Ini adalah salah satu penelitian dari kakak tingkat kalian. Jadi di sini ada eksperimen satu jamaah pakai media audiovisual dan yang satu jamaah tidak. Kemudian diukur ya tingkat pemahaman terhadap materi pengajiannya. Sama nggak hasilnya? Nah itu disebut dengan eksperimen. Oke, baik teman-teman, sampai di sini saja penjelasan tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Lebih lanjut kita ikuti aktivitas yang ada di My Class. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.